Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penerapan support grup terapi untuk anak dan remaja korban kekerasan seksual. Nah, di sini kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Ainil Mardiah, yang kedua Getri Febriani, yang ketiga Ilma Fadilah, yang keempat Aulia Safira, dan terakhir ada Wahyudi. Pertama kita bahas tentang definisi. Terapi kelompok merupakan salah satu bentuk dari terapi psikologis di mana satu atau lebih terapis mengobati sekelompok kecil orang sebagai sebuah kelompok yang sifatnya lebih intensif dalam memberikan pertolongan atau penanganan psikologis dan lebih menekankan pada perasaan. Nah, hubungan antara anggota kelompok serta lebih menekankan pada pengalaman emosi seseorang dalam kelompok. Menurut Slavson, ada 2 fokus terapi kelompok. Yang pertama yaitu perlakuan kelompok terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Sedangkan kedua, bekerja dengan orang tua dari anak-anak yang bermasalah dalam perawatan kelompok yang berfokus pada anak-anak terhadap orang dewasa. Slavson memperkenalkan terapi kelompok untuk anak-anak dan membahas pentingnya memahami perkembangan anak karena perubahan dan pertumbuhan yang konstan. Selanjutnya, alasan terapi kelompok sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama yaitu terapi kelompok memberi para korban kesempatan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan kembali dengan teman sebaya. Nah, di sini berinteraksi itu dapat menyebabkan efek positif. Bertemu dengan orang lain yang telah mengalami seksual dapat mengurangi rasa isolasi dan rasa dilema oleh anak-anak yang menjadi korban. Menurut Lubel dan teman-teman, ia menyatakan bahwa ada orang lain yang pernah mengalami hal serupa namun terlihat dan bertindak seperti anak-anak biasa, membuat pengalaman kekerasan seksual menjadi kurang terasingkan. Yang kedua yaitu interaksi dengan teman sebaya juga dapat membantu para korban membangun jaringan dukungan di luar sistem keluarga yang dapat meningkatkan atau mengganti dukungan keluarga yang ada. Nah, di sini menyediakan sumber bantuan di masa depan. Suasana mendukung yang disediakan oleh kelompok dapat mengurangi resistensi anak-anak terhadap terapi yang berpotensi menghasilkan peningkatan kehadiran pada sesi terapi reguler. Yang ketiga, ada perawatan kelompok memberi anak-anak berbagai peluang pendidikan. Anak-anak yang diberikan pendidikan dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosial, belajar dengan efektif, sehat untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan rekan mereka, menemukan bagaimana orang lain telah mengatasi kekerasan seksual, dan mengidentifikasi bagaimana solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang perlu dihadapi. Eksperimen dengan perilaku baru seperti sikap asertif, menerima umpan balik, dan bermain peran, serta peristiwa untuk mempersiapkan atau menguasai mereka. Yang keempat ada terapi kelompok mungkin lebih hemat biaya daripada intervensi lain, seperti terapi individu. Nah, terapi kelompok memungkinkan terapis untuk menjangkau sejumlah anak dengan biaya terbatas. Namun, beberapa anak ini mungkin tidak menerima intervensi terapeutik.
Terakhir ada partisipasi keluarga dalam pengobatan pelecehan seksual. Menurut Lubell dan Song, akan sulit diperoleh dan dipertahankan. Keuntungan terapi kelompok tidak memerlukan keterlibatan aktif dari pihak keluarga. Terapi kelompok menunjukkan janji sebagai metode untuk mengurangi gejala sisa negatif kekerasan seksual. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum masalah kekerasan seksual anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami gejala gangguan stres pasca traumatik seperti mimpi buruk, ketakutan, dan menghindari stimulus yang kasar. Simptom gangguan lain yang ditemui pada korban adalah gangguan penyesuaian dan gangguan depresi mayor. Waller menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang saling berkaitan yang dapat menentukan apakah perilaku seksual merupakan suatu kekerasan. Pertama adalah perbedaan kekuatan. Korban dan pelaku memiliki perbedaan status maupun ukuran tubuh. Kedua, perbedaan pengetahuan. Pelaku memiliki lebih banyak informasi mengenai dampak dari hubungan seksual dibandingkan dengan korban. Ketiga, perbedaan kepuasan. Tujuan aktivitas seksual bukan hanya untuk memuaskan kedua belah pihak, melainkan untuk kepuasan pelaku saja. Selanjutnya, ada 3 model yang dikembangkan untuk mengonsepkan efek dari kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model Post-Traumatic Stress Disorder. Model ini menunjukkan dampak perilaku dan kognitif yang berhubungan dengan kerangka praktik terapeutik. Tidak semua anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami Post-Traumatic Stress Disorder. Dan selanjutnya ada model faktor traumagenik. Berdasarkan model ini, kelanjutan dari pengalaman kekerasan seksual dikelompokkan menjadi 4 kategori. Kategori tersebut adalah trauma seksual, stigma, pengkhianatan, dan ketidakberdayaan atau merasa tidak bisa menghindari hal yang negatif yang terjadi. Yang model ketiga adalah model pemrosesan informasi trauma. Model ini menekankan dampak psikososial seperti disosiasi dan rangsangan yang berlebihan. Kombinasi dari model-model tersebut mengarahkan pada konsep yang memperluas gambaran intervensi terapeutik. Laki-laki dan perempuan menunjukkan respon yang sama terhadap kekerasan seksual. Perbedaan gejala antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh laporan guru dan orang tua. Anak laki-laki menunjukkan masalah perilaku eksternalisasi yang lebih banyak seperti agresi, sedangkan anak perempuan lebih sering menunjukkan masalah internalisasi seperti depresi. Yang selanjutnya ada asesmen dan identifikasi kelompok. Investigasi dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti kepolisian dan lembaga perlindungan. Asesmen dilakukan setelah investigasi selesai dan fokus pada perilaku dan simptom-simptom yang ditunjukkan anak. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kelompok intervensi yang sesuai serta rencana pengobatan yang tepat untuk anak, di mana dilakukan melalui observasi dengan menggunakan instrumen asesmen psikologi dan wawancara kepada korban, anggota keluarga, guru, tenaga profesional seperti psikolog dan penegak hukum terkait. Intervensi dapat berupa trauma-focused cognitive behavior therapy untuk mengubah kognitif, emosi, dan perilaku. Alat ukur yang digunakan untuk asesmen adalah The Behavior Assessment System for Children Second Edition yang mengukur rentang simptom internalisasi dan eksternalisasi pada anak. Partisipan dapat berasal dari usia 2 hingga 25 tahun. The Behavior Assessment System for Children Second Edition juga mencakup berbagai pilihan asesmen seperti orang tua, guru, dan self-report. Terapi trauma fokus cognitive behavior terapi dapat membantu klien dalam menghentikan keterlibatan seseorang dalam eksploitasi seksual, mengurangi penggunaan zat, penurunan tingkat kecemasan, meningkatkan konsep diri, mengurangi simptom post-trauma, dan menghadapi keadaan setelah trauma. Terapi trauma fokus cognitive behavior terapi lebih sedikit dalam memerlukan biaya. Contoh terapi yang dapat digunakan pada korban kekerasan seksual adalah terapi biasa, di mana terapis yang memilih metode yang sesuai dengan kasus tertentu tanpa adanya batas sesi. Terapi kelompok GBCBT adalah pengobatan yang efektif untuk pesertanya yang hadir dengan beragam sejarah kekerasan seksual dan simptomatologi
Dengan demikian, anak-anak akan mendapat manfaat dari GBCBT terlepas dari faktor demografis, misalnya jenis kelamin, usia, dan etnis, dan faktor kekerasan seksual, yaitu jenis dan frekuensi kekerasan, hubungan dengan pelaku, dan bentuk pengalaman pelecehan lainnya. Implementasi terapi kelompok atau grup terapi. Yang pertama, implementasi untuk praktek. Terapi kelompok merupakan salah satu bentuk terapi psikologis yang dijanjikan sebagai intervensi yang efektif untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Berbagai intervensi terapi kelompok menunjukkan potensi untuk mengurangi gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Terapi kelompok dapat menawarkan potensi pengembangan jaringan pembuktian, mengurangi risiko akuisisi perilaku berisiko melalui pemodal positif, mengingat kelebihan kesamaan relatif kekerasan seksual anak tidak dapat menghindari bahwa anak dan remaja praktisi akan menemui banyak orang setiap harinya. Membangun kepercayaan dan aliansi terapeutik sangat penting, dan anak-anak yang telah mengalami kekerasan seksual mungkin sulit untuk terlibat dalam pendekatan individual. Peningkatan dukungan sosial yang tersedia dan yang dirasakan melalui metode terapi kelompok mungkin meningkatkan pertumbuhan dan menormalkan pengalaman. Dalam kasus gejala internalisasi yang parah, terapi individual mungkin diperlukan sebelum terapi kelompok dapat dimulai. Namun praktisi harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan mencakup presisi dari terapi individual ke terapi kelompok. Yang kedua, implementasi untuk pendidikan sosial. Program kesehatan mental yang secara khusus menangani konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang anak yang mengalami kekerasan seksual sangat perlu ada di setiap lembaga sosial, karena angka prevalensi menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak terikat pada hubungan tertulis apapun. Lembaga kesehatan mental, lembaga pemerintahan, dan organisasi pengawasan terkelola perlu meningkatkan kesadaran mereka berkaitan dengan kemungkinan potensial terapi kelompok, khususnya dengan anak-anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual, dan untuk mendorong pemanfaatannya secara maksimal melalui kebijakan. Baiklah, saya Ilma Fadila akan melanjutkan presentasi mengenai mengatasi hambatan potensial yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Selain menimbulkan trauma, pelecehan seksual juga menyebabkan hambatan potensial yang mengganggu diri individu atau diri korban. Nah, anak-anak yang menunjukkan masalah perilaku seksual lebih cenderung mengalami gangguan dalam penempatan diri, menunjukkan masalah sosialisasi, bahkan berisiko tinggi dalam insiden tambahan merujuk pada pelecehan seksual. Terdapat 7 modul atau 7 tata cara dalam terapi kelompok. Nah, di dalam modul pertama yaitu pengantar kelompok atau identifikasi perasaan. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah memodelkan cara berbagi informasi, terkhususnya informasi pribadi kepada kelompok. Di dalam kegiatan ini terdapat seorang pemimpin kelompok yang mengarahkan agar anggotanya itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi ini. Nah, berbagi yang dimaksud di sini adalah saling bertukar cerita atau saling memberikan informasi seperti usia, nama, kelas, kesenangan, hobi, atau mungkin sesuatu yang unik di dalam dirinya yang dapat membantu proses terapi. Nah, yang kedua ada pengantar umum kelompok. Sebelum melakukan terapi lebih lanjut, kita atau anggota kelompok harus mengetahui dulu apa tujuan dari kelompok yang dibentuk tersebut. Nah, di mana di sini tujuannya adalah mengatasi hambatan potensial dalam diri korban yang mendapatkan pelecehan seksual. Selain itu, dia juga harus mengetahui struktur kelompok dan kerahasiaan serta aturan-aturan yang didiskusikan dan diidentifikasikan pada sesi awal agar korban dapat gambaran mengenai terapi yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah identifikasi perasaan. Di sini anggota kelompok akan diarahkan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin perasaan.
baik itu perasaan positif, negatif, maupun ambivalen. Di sini caranya mungkin seperti disajikan sebuah skenario kepada anak atau cerita, dan anggota tersebut atau anak tersebut diminta untuk mengidentifikasi perasaan yang dia miliki apabila hal tersebut terjadi kepada dirinya. Nah, nanti akhirnya anggota ini akan diminta untuk mengidentifikasi perasaan yang dia alami selama kekerasan seksual itu terjadi. Nah, modul yang kedua ada manajemen stres. Kemampuan untuk bersantai dan mengatur reaksi seseorang terhadap kecemasan ketika melakukan proses terapi. Agar proses terapi yang dilakukan ini dapat berjalan lancar, anggotanya itu harus menjalankannya dengan rileks gitu. Jadi sebelum melakukan terapi dia dipersilahkan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menyenangkan, seperti bernyanyi, bermusik, misalnya mengaji mungkin, membaca, melukis, dan lain sebagainya, agar mereka tidak merasa cemas. Nah, selanjutnya adalah modul yang ketiga, melibatkan pemrosesan kognitif. Di sini tentunya akan berkaitan dengan cara berpikir, cara memproses informasi oleh individu. Terapis di sini menggunakan segitiga kognitif, model ABC, dan distorsi kognitif. Cara melakukan ini akan menggunakan skenario tertulis, gambar kartun, boneka, pertunjukan, dan atau permainan peran gitu. Di mana nanti skenario atau permainan dikembangkan yang memiliki keadaan yang sama dengan individu. Nanti individu akan disuruh menginterpretasikan sebuah situasi yang dihadapkan kepada dirinya. Nah, dan terakhir nanti terapis akan mengarahkan individu mengenai perasaan yang dia rasakan selama menjalankan atau bermain peran dalam situasi yang dihadapkan tadi. Yang kedua adalah menyanggah pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif. Pikiran negatif tentunya sangat menghambat perkembangan dari individu, karena dengan adanya pikiran negatif sangat membuat seseorang itu takut atau ragu dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam terapi kelompok nanti individu atau anggota akan dibimbing dan diarahkan untuk mengarahkan bahwa pikiran negatif tersebut tidak selamanya benar, bahwa pikiran negatif itu harus dibantah dan diubah dengan pikiran-pikiran positif. Nah, yang selanjutnya adalah mengkategorikan pikiran negatif menjadi kesalahan berpikir. Nah, hal ini juga dapat berguna dan dapat membantu bagi anggota, karena setiap kesalahan berpikir dapat memiliki pemikiran korektif yang mudah diidentifikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 4. Modul 4, pendidikan seksualitas dan paparan bertahap. Dalam modul ini, fokus kelompok adalah pada penyelidikan pendidikan seksualitas yang sesuai dan paparan bertahap terhadap kecemasan yang terkait dengan pengalaman pelecehan seksual. Deplinger dan Heflin memberikan hierarki sampel yang berguna bagi proses paparan bertahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang kekerasan seksual anak. Yang kedua, interaksi yang tidak merugikan dengan pelaku. Yang ketiga, pengungkapan dan hasil investigasi. Yang keempat, episode pertama kekerasan seksual. Yang kelima, jenis tambahan kontak kasar. Yang keenam, episode kekerasan seksual spesifik lainnya terkait
informasi umum mengenai kekerasan seksual dan pendidikan seksualitas dapat diberikan secara tepat dalam format kelompok. Anak-anak berbagi informasi tentang pengalaman kekerasan seksual mereka dengan kelompok dan penting seseorang pemimpin kelompok untuk memelihara lingkungan kelompok yang mendukung untuk berbagi pengalaman pribadi. Dalam modul ini, proses paparan bertahap dimulai. Dalam kelompok tersebut, anak-anak diberikan informasi yang sesuai dan akurat tentang kekerasan seksual dan seksualitas manusia. Contohnya, anak-anak diberikan beberapa buku seperti buku It's Perfectly Normal dari hari 1994 atau What's the Big Secret dari Brown and Brown 1997. Ini digunakan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai seksualitas manusia. Buku dan gambar juga dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi tentang kekerasan seksual. Setelah itu, anak-anak diminta untuk berbagi pengalaman mereka dengan kelompok dengan menggunakan format who, where, when, dan what. Masing-masing anak membagikan ringkasan pengalaman, setidaknya satu pemikiran dan perasaan yang dia alami terkait dengan pelecehan tersebut. Anggota kelompok memberikan dukungan dan dorongan satu sama lain, dan mereka berbagi bagaimana rasanya menerima dukungan dari teman sebaya dalam kelompok. Berbagi dan mendengarkan informasi ini dapat menjadi sulit bagi anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mengakhiri setiap sesi dengan kegiatan yang menyenangkan yang meredakan kecemasan peserta kelompok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam